Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Sujai, mahasiswa PBB BEP 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan nomor peserta 1815750120092 pada hari ini tanggal 8 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di kelas 1 MTS Nurul Jannah Konten Banyumele Palengan Pamekasan Jawa Timur dengan tema materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Demikianlah dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf yang tiada taranya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai pada kesempatan kali hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga dengan pembacaan doa bersama kita semua senantiasa oleh Allah dilimpahkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Doa bersama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik, Pak. Syukur, alhamdulillah kalau keadaan anak-anak di pagi hari ini baik dan sehat. Nah, selanjutnya Bapak akan mengabsen satu persatu. Ahmad Jailani Adalah, Amirul Mukminin adalah, Khairun Nas adalah, Muhammad Ali Wafat adalah, Muhyiddin adalah, Maufur Rosi adalah, Siti Fatimah Yana adalah, Iza Safira Mari sebelum pelajaran dimulai terlebih dahulu spriting dulu biar menguji atau menghangatkan kesemangatan kita pada pagi hari ini. Tepuk satu, Allahu Akbar, tepuk dua, Allahu Akbar, tepuk tiga. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, yes, yes. Terima kasih. Asesmen
diagnostik non kognitif. Bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Apa yang kalian ketahui tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yuk. Nabi Muhammad aja di kota Mekah. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ya, baik. Terus ada lagi yang tahu mengenai tentang Nabi Muhammad? Yuk, Rumi. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Baik. Terus ada lagi yang tahu tentang Nabi Muhammad, Nabi kita? Ada? Ada. Ya. Kalau begitu Bapak akan lanjut. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan dengan benar. Nah, tujuan yang kedua menganalisis tantangan dan hambatan dakwah Nabi Muhammad di Mekah secara kritis. Tantangan yang kedua. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga meneladani kesabaran, keberanian dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Skenario singkat kegiatan belajar. Skenario yang pertama, orientasi masalah terkait materi pembelajaran. Dan yang kedua, peserta didik dibagi dalam kelompok kecil. Nanti Bapak akan mengadakan kelompok, ya, setiap kelompok akan dikasih tugas. Dan yang ketiga, peserta didik mengerjakan tugas kelompok sesuai dengan instruksi guru. Jadi kelompok satu misalnya apa, nanti akan Bapak bagikan. Terus yang keempat, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas dengan menggunakan EFV. Hasil kelompok tersebut harus dipresentasikan ke depan, diwakili oleh setiap kelompok satu. Terus yang kelima, setiap peserta didik mengerjakan tugas formatif. Yang terakhir, nanti Bapak akan mengasih tugas setiap siswa-siswi, tugas formatif atau tugas tulis. Orientasi pada masalah atau pertanyaan pemantik atau studi kasus. Hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, tepatnya saat awal mula Islam pertama kali disebarkan.
bayangkan kalian, kalian adalah Nabi Muhammad. Bayangkan kalian adalah seorang Nabi Muhammad. Kalian membawa ajaran yang luar biasa, tapi kalian sendirian. Dan kaum kalian sendiri. Orang-orang terdekat kalian menolaknya mentah-mentah. Bahkan mereka mengancam kalian. Nah, pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan untuk menyebarkan ajaran Islam? Padahal kalian sendirian dan kaum kalian menolaknya. Coba pikirkan sejenak atau coba kalian renungkan sejenak, bagaimana seandainya kalian adalah seorang nabi sendirian menyebarkan agama Islam. Ya, dimulai. Renungkan. Sudah merenungkan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Rizky. Yaitu mendakwakannya dengan penuh kesabaran. Mendakwah dengan penuh kesabaran. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Rizky. Yuk. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, Muhammad. Kenapa? Berusaha terus. Berdakwah ya. Ya, tepuk tangan untuk Muhammad. Ada lagi yang bisa menjawab? Rumi. Nabi Muhammad harus lebih semangat lagi. Nabi Muhammad harus lebih semangat lagi. Ya, baik sekali. Tepuk tangan. Ya, ketiga jawaban barusan sangat baik sekali. Nah, berarti kita bisa merenungkan dan bisa berpikir bagaimana ya Nabi Muhammad seorang sendiri, seorang nabi sendirian, dan kaumnya, keluarganya menolak secara mentah-mentah. Tepuk tangan satu kali lagi. Ya, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar atau membagi peserta didik dalam kelompok. Setiap kelompok diberikan tugas studi kasus yang berbeda. Seperti kelompok 1 menganalisis strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu untuk kelompok 1. Dan yang kelompok 2 menganalisis strategi dakwah secara terang-terangan. Untuk kelompok 2 tugasnya. Sedangkan kelompok yang ketiga menganalisis tantangan dan hambatan dakwah di Mekah. Nah, untuk kelompok 4 menganalisis keteladanan Nabi dalam berdakwah, kesabaran, keberanian, dan kebijaksanaan. Nah, mari Bapak akan membagikan kelompok-kelompok 1, 2, dan 3, 4. Ya, mari Bapak akan membagikan kelompok yang mana kelompok 1
maupun Rosi. Kelompok 1 ada di sebelah selatan ya. Dan yang kedua Muhammad Ismail, ketiga Nasrullah, keempat Salihul Jannah. Terus kelompok 2 yaitu Amirul Mukminin dan Khairun Nas. Dan yang ketiga Muhammad Ali Wafa. Terus yang keempat Siti Maisaroh. Dan kelompok 3 Muhyiddin, Rumiyatus Solehah, dan Iza Safira. Kelompok 3. Kelompok 4 yaitu diantaranya Ahmad Jailani, dan yang kedua Muhammad Rizki, yang ketiga Siti Fatimah, dan yang keempat Yana. Ayo, yang termasuk kelompok 1 silakan, dan 2, 3, 4 berapat. Ayo cepat. Baik, kalau sudah siap untuk kelompok masing-masing, Bapak akan ngasih tugas ya, kerjakan sesuai dengan tugas yang ada. Yuk kerjakan. Sebelum dikerjakan jangan lupa baca basmalah. Ya, ngerti ya yang tugas Bapak berikan? Ngerti. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan cari di bukunya masing-masing. Ya, Pak. Ya sudah, ada tugasnya. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah selesai tugasnya, presentasikan hasil kerja kelompok. Setiap kelompok harus atau wajib mewakili setiap kelompok ya, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, mulai dari kelompok 1. Ayo maju kelompok 1 perwakilannya. Ayo maju. Ya, ya silakan sampean tulis hasil dari kelompoknya, tulis poin-poinnya saja.
Ini adalah hasil dari kelompok kami. Analisis strategi dakwah sembunyi-sembunyi. Yang pertama, tujuan utama. 1. Pembangunan fondasi akidah tauhid. Fokus utama adalah menanamkan dasar-dasar keimanan tauhid dan ajaran Islam secara mendalam. Yang kedua, perlindungan kelompok rentan. Pada masa awal jumlah pengikut Islam masih sedikit dan banyak dari mereka berasal dari kalangan budak atau orang lemah yang tidak memiliki perlindungan. Yang ketiga, pengujian dan seleksi. Cara ini juga berfungsi sebagai filter alamiah yang menguji keseriusan dan keikhlasan calon mualaf. Yang kedua, pusat kegiatan rahasia. Yang kedua, metode pelaksanaan. Yang pertama, pusat kegiatan rahasia. Rumah Al-Akram bin Abdul Akram dijadikan sebagai markas rahasia. Yang kedua, dakwah individual fardiyah. Nabi berdakwah secara personal, individu ke individu, kepada orang-orang yang dikenal. Yang ketiga, rahasiaan mutlak. Komunikasi dan pertemuan dilakukan dengan sangat hati-hati. Ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan Rumi. Berpusat di manakah dakwah sembunyi Rasulullah untuk menyebarkan Islam? Berpusat di rumah Al-Akram bin Abdul Akram. Ya. Tepuk tangan. Ya. Bagus sekali untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Ya. Silakan duduk. Untuk kelompok berikutnya adalah kelompok yang terakhir. Ya, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, ini adalah hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang keterangan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang mana keterangannya yang pertama itu adalah kesabaran atau as-sabar menghadapi penolakan dan celaan. Beliau menghadapi cemoohan, penghinaan dan bahkan kekerasan fisik dari kaumnya, terutama di Mekah. Daripada membalas dengan kemarahan atau putus asa, beliau tetap teguh pada ajarannya dan berdoa untuk hidayah mereka. Yang kedua yaitu ketekunan dan konsistensi. Kesabaran beliau terlihat dalam konsistensi penyampaian wahyu selama 23 tahun. Beliau tidak terburu-buru mengharapkan hasil instan, melainkan memahami bahwa perubahan hati dan masyarakat membutuhkan waktu yang panjang dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu tahan uji. Dalam situasi sulit seperti penggabungan kaum Quraisy di Syekh Abi Thalib, kesabaran beliau menjadi kekuatan yang mengikat umat Islam agar tetap bersatu dan tidak menyerah pada tekanan. Yang kedua yaitu keberanian atau asyiddah. Yang pertama berbicara kebenaran. Setelah masa dakwah sembunyi-sembunyi, beliau secara terbuka mengumumkan Islam di hadapan pemimpin-pemimpin Quraisy meskipun mengetahui risiko besar dari dihadapinya. Yang kedua yaitu kepemimpinan di medan perang. Dalam setiap pertempuran yang beliau ikuti seperti Badar, Uhud, dan Khandaq,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dekat dengan musuh dan menjadi panutan bagi para sahabat. Keberanian fisiknya didasarkan pada keyakinan teguh terhadap misi yang diembannya. Yang ketiga yaitu ketegasan prinsip. Ketika pamannya Abu Thalib diminta oleh kaum Quraisy untuk menghentikan dakwanya, beliau menjawab dengan tegas, "Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tengah tanganku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan urusan ini niscaya aku tidak akan meninggalkan hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya." Ini menunjukkan keberanian integritas yang luar biasa. Tepuk tangan. Ya, ada yang mau bertanya tentang, ya silakan Ibu Rosin. Berikan contoh sikap kesabaran Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Yaitu beliau menghadapi cemoohan, penghinahan, dan bahkan kekerasan fisik dengan penuh kesabaran. Ya, silakan duduk ke tempat semula. Baik, saya akan mengumpan balik dan menguatkan apa yang telah dipresentasikan oleh setiap kelompok. Umpan balik untuk kelompok pertama atau kelompok satu menganalisis strategi dakwah sembunyi-sembunyi. Strategi dakwah sembunyi-sembunyi atau dakwah sirriyah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun pertama kenabian di Mekah. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi itu berlangsung selama 3 tahun dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Strategi ini merupakan langkah awal yang sangat krusial dan penuh perhitungan. Mekanismenya pelaksanaan strategi, pelaksanaan dakwah sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi berfokus pada pendekatan personal dan rahasia. Yang pertama, pendekatan individual. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara langsung dari hati ke hati. Dan pelaksanaan dakwah sirriyah atau secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, pusat pembinaan rahasia untuk menjaga kerahasiaan umat seorang sahabat muda dijadikan sebagai markas dakwah atau dijadikan tempat dakwah dan tempat berkumpul rahasia. Tempat ini atau tempat rumahnya Argam bin Argam dikenal sebagai Darul Argam. Lanjut, umpan balik untuk kelompok 4 menganalisis keteladanan Nabi dalam berdakwah, kesabaran, keberanian, kebijaksanaan. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yang pertama yaitu kesabaran, disebut as-sabar. Nabi Muhammad sabar dalam berdakwah. Kesabaran dan bidang apa? Yaitu menghadapi penolakan dan kelelahan. Dan yang kedua, sabar, ketekunan dan konsistensi. Dan kesabaran yang ketiga, tahan uji atau tahan inhar. Terus yang kedua, keberanian atau bisa disebut asyaja'ah. Yang pertama, keberanian
berani berbicara kebenaran. Nabi Muhammad berbicara dengan benar walaupun pahit didengar. Terus yang kedua, berani ke dalam sebuah kepemimpinan di medan perang walaupun nyawa taruhannya. Nabi kita berjuang berdakwah walaupun nyawa taruhannya, tetap berani Nabi kita. Terus berani yang ketiga, ketegasan prinsipnya Nabi kita itu apa? Tidak seperti kita. Kalau kita angin dari barat ikut ke timur, itu tidak apa? Prinsipnya kita rapuh. Terus yang ketiga, kebijaksanaan atau disebut al-hikmah. Kebijakan yang pertama, fokus dakwah adalah pada akidah atau tauhid dan pemurnian jiwa setelah hijrah ke Madinah. Terus kebijaksanaan yang kedua, memilih metode yang tepat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, toleransi dan diplomasi. Itu umpan balik yang keberapa? Untuk kelompok 4. Ya, baik. Anak-anak sudah ya umpan balik dari Bapak? Ya, Pak. Terus Bapak akan lanjut pada kesimpulan. Ayo dengarkan anak-anak, kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Strategi dakwah itu ada berapa? Ada dua, yaitu dakwah sembunyi atau sirri. Dan yang kedua, strategi dakwah terus tantangan dan hambatan. Tantangan ideologis dan sosial, hambatan yaitu fisik dan ekonomi. Nah, keteladanan Nabi atau integritas karakter kebiasaan, yaitu kesabaran, disebut sabar. Dan yang kedua, keberanian disebut asyada. Dan yang ketiga, kebijaksanaan disebut al-hikmah. Nah, terus Bapak akan lanjut pada refleksi. Apa pelajaran yang paling berharga yang kalian dapatkan dari kisah dakwah Nabi Muhammad SAW? Yuk, ada yang tahu apa yang paling berharga dalam pelajaran pada kesempatan kali ini? Yuk. Kesabaran, bagus. Terus, ayo apa? Ayo yang lain. Ya, Rumi. Keberanian, bagus. Terus ada lagi, ya. Keteladanan. Tepuk tangan. Sekarang anak-anak kembali ke tempat yang semula atau ke tempat yang asal. Bapak akan mengadakan tes formatif. Ayo kembali ke tempat semula. Ya anak-anak, Bapak akan memberikan tes formatif
kepada seluruh anak-anak, tolong kerjakan ya dan jangan lupa nama. Ya, dikerjakan anak-anak. Ya, kalau sudah ada anak, tugasnya dikumpulkan ke depan ya. Ya, ayo dikumpulkan. Nah, hasil tes formatif ini nanti Bapak akan koreksi di rumah ya. Hasilnya akan dibagikan di pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan berikutnya nanti akan membahas tentang perjalanan Nabi atau hijrahnya Nabi ke kota Yathrib atau ke Madinah. Semoga dengan pelajaran pada kesempatan kali ini ada hikmahnya, ada manfaatnya. Amin. Nah, akhirnya dari kami apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang tiada taranya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.